Aries, Sun, Moon, and Rising, ketemu lagi dengan saya di Lexi Tarot. Ini untuk weekly reading general Aries dari tanggal 10 hingga tanggal 16 Januari 2022. Readingan ini khusus untuk karir dan kesehatan. Dan seperti biasa, energi untuk bacaan ini bersifat kolektif. Oleh sebab itu, bijaksanalah di dalam memilah-milah pesan yang disampaikan lewat kartu ini, karena saya tidak bisa menjamin bakalan cocok terhadap kamu secara personal 100% ya. Ambil yang sesuai, diabaikan bila tidak, jangan dipaksakan. Jangan juga diambil hati untuk beberapa pesan yang menurut kamu sensitif atau tidak sesuai dengan perasaan kamu. Oke. Sebelumnya saya minta maaf untuk Aries ya. Di minggu lalu saya tidak rilis weekly reading general kamu ya, untuk semua zodiak juga seperti itu ya, karena berhubung saya kurang enak badan dan posisi saya juga masih di kampung halaman ya, dan saya minta maaf juga ya bila ada suara-suara keributan yang kurang enak nih didengar dari luar ya. Maklumlah, di kampung saya tidak memiliki peredam suara di sini. Oke, untuk Aries, ada Page of Swords ya, ada semacam stalking ya. Kamu lagi banyak mengobservasi nih, mengobservasi orang-orang di sekitar kamu, mengobservasi karir atau bidang yang kamu geluti, mana kira-kira yang sesuai, yang cocok dengan passion kamu, atau mana yang memberikan keberuntungan, rezeki yang nomplok gitu ya. Oke, Wheel of Fortune, ini elevation of money, ada semacam perubahan-perubahan keberuntungan yang bisa sewaktu-waktu bisa kamu manfaatkan, ini bisa menguntungkan kamu, tapi saya juga nggak bisa ngejamin bahwa ini 100% akan menguntungkan kamu ya. Ya, ini tergantung dari kamu. Ya, keberuntungan itu terletak di tangan kamu di sini. Ya, karena ada King of Wands juga di sini nih. Ini adalah sosok yang senang dengan untung-untungan ya. Ini energi kamu sendiri ya, saya lihat ya. Ini adalah sosok yang ambisius, optimis, memiliki komitmen, prinsip hidup ya. Kadang dia terlihat arogan ya, angkuh gitu, tapi sebenarnya dia ini adalah sosok yang baik ya. Dia senang juga berbicara, mengutarakan isi hatinya, pendapat atau pengetahuan dia. Dia pekerja keras ya, memiliki banyak ide-ide juga ini ya. Ya, tetapi kadang dia dengan sikap yang untung-untungan tadi ya, rentan dengan tindakan yang impulsif ya. Ada Knight of Cups di sini ya. Ya, untuk Knight of Cups-nya ini ada tawaran, ada promosi, ada semacam bonus, ada semacam pemberian juga bisa jadi di sini ya. Ya, dan ini sepertinya kamu harapkan ini, tapi di satu sisi kamu nggak berharap penuh gitu ya. Kalau misalnya tawaran atau bonus ini berupa uang gitu, bantuan, kalau hadir ya mbok saya terima gitu, tapi kalau misalnya nggak ada pun ya nggak masalah gitu ya. Jadi nggak terlalu banyak menuntut, tapi di satu sisi saya juga ngelihat kamu ngerasa sendiri, ngerasa hopeless ya. Ada semacam kesulitan dalam hal keuangan ya. Sulit ini dalam hal keuangan di sini. Kamu ngerasa bahwa berjalan sendiri itu lebih baik gitu. Karena mengharapkan orang lain, kalau misalnya enggak sesuai dengan ekspektasi kamu, kalau udah dijanjikan tapi enggak diberikan, ya ini malah menyakitkan hati kan gitu ya. Lebih bagus nggak usah berharap. Semacam itu di sini saya ngelihat ya, untuk beberapa di antara kamu. Padahal sebenarnya di sini tawaran itu ada nih gitu. Ya, tinggal kamu ya menunggu, sabar aja gitu ya. Ini bakalan hadir gitu. Oke, ada The Sun ya. Bakalan ada kebahagiaan atau jangka panjang, yang prospek jangka panjang yang cerah. Ya, jika kamu tekun di dalam bekerja atau kamu menjalankan pekerjaan kamu sesuai dengan perencanaan dan memiliki keyakinan atas apa yang kamu kerjakan. Ya. Untuk The Sun sendiri ini
ada jaminan ya untuk project atau pekerjaan yang kamu geluti akan memberikan kesuksesan, keberhasilan terhadap kamu. Bakalan ada reward di sini selama kamu berusaha ya. Oke, ada The Hermit, ada evaluasi diri, introspeksi diri, ada semacam pencarian pencerahan jati diri gitu ya. Kamu sepertinya belajar ke belakang nih, mana kira-kira hal-hal yang perlu kamu buang yang tidak berfaedah lagi untuk membuka lembaran baru di tahun ini, mana yang sebaiknya kamu adopsi atau kamu aplikasikan untuk ngebantu situasi perekonomian kamu lebih baik lagi gitu, atau membantu karir kamu lebih tercerahkan lagi ya. Ada King of Wands ya, seperti yang saya katakan tadi ya, ini adalah energi kamu ya, sosok yang ambisius, yang memiliki prinsip hidup ya. Selama kamu berhati-hati ya di dalam melakukan suatu tindakan, ini adalah sosok yang akan selalu mencari jalan keluar untuk keluar dari masalah. Oke, ada Ten of Wands ya, ada banyak beban tanggung jawab pekerjaan yang kamu pikul nih untuk keluarga, seperti tanggung jawab terhadap keluarga gitu ya. Ada keinginan untuk membuat keluarga bahagia ya. Kamu ngerasa ingin ngeproteksi ya. Kamu ngerasa keluarga itu adalah orang-orang yang perlu kamu proteksi, kamu jaga, kamu lindungi. Tetapi gak cukup dengan uang saja, dengan perhatian saja, tetapi dari segi materi juga, semacam itu ya. Sehingga ada keinginan kamu di sini untuk memperoleh keberuntungan dalam jumlah yang besar ya. Oke, saya akan klarifikasikan untuk setiap kartu untuk Aries. Ada Ace of Pentacles, The Magician, Seven of Cups, ada The Tower, Strange, The Empress, dan juga Six of Wands ya. Seperti yang saya katakan tadi ya, akan ada di sini keberhasilan ya, akan ada jalan keluar, dan apa yang kamu impikan seperti harta atau penantian terhadap bantuan atau keberuntungan ya, hasrat, keinginan beli mobil, pengen punya banyak uang, ini semua berjalan gitu. Kartunya bagus di sini gitu ya. Kalaupun misalnya di minggu ini kamu belum mendapatkan ini, selama kamu konsisten nih pada prinsip hidup kamu yang baru ya. Karena di sini saya ngelihat ada The Tower. Ada keinginan ini untuk bertransformasi, mengubah gaya hidup, mengubah pola pikir, cara pandang, atau mengubah cara-cara lama, metode-metode lama yang kamu gunakan sebelumnya tidak berfaedah untuk mendukung keberhasilan kamu. Kamu ingin mengubah itu, mengubah sesuatu yang baru untuk mencapai kesuksesan di tahun yang baru ini gitu. Dan itu bagus ya, selama kamu konsisten, kamu memiliki keyakinan terhadap kekuatan atau power kamu ya. Ada strength di sini, ada disiplin di dalam bekerja juga ya, dan ada kesabaran ya. Kamu harus bersabar ya, segera melakukan suatu tindakan ya, segera eksekusi pekerjaan kamu ya, jangan menjadi berdiam diri gitu. Kadang kalau kita ingin evaluasi diri ya, atau mengobservasi berbagai hal, atau banyak belajar, atau ingin mencari mendapatkan pencerahan, kita jadi terbuai berdiam diri gitu ya kan. Ya sebaiknya segera bangkit ya, jangan berlama-lama berdiam diri ya, jangan menunggu ya, jangan menunggu rezeki datang atau jatuh dari langit gitu ya kan. Ya uang nggak akan turun dari langit kalau nggak diusahakan kan gitu ya. Ya segera bangkit bekerja ya, bakalan ada di sini keberhasilan, jalan keluar ya. Manfaatkan sumber-sumber yang kamu miliki, talenta, ide-ide kreatif kamu, dan bakalan ada tawaran ini, bakalan ada promosi ya,
bakalan ada uluran tangan bantuan juga terhadap kamu untuk Aries. Ya, beberapa di antara kamu sepertinya ini yang senang di rumah, senang ngobrol-ngobrol dengan orang-orang terdekat kamu. Ini di satu sisi senang juga ini terkoneksi dengan hewan, senang berkomunikasi dengan hewan secara intuitif. Dan ini akan ngebantu kamu juga menjadi seorang yang intuitif, peka terhadap suara hati kamu ya. Karena untuk Aries sendiri di minggu ini, saya ngelihat ada beberapa di antara kamu senang banget ini seperti trading, gambling gitu ya. Senang dengan hal-hal yang untung-untungan gitu. Tapi ini kan ada risikonya gitu ya. Untuk bidang yang seperti ini gitu. Butuh keberanian ya, dan risikonya besar gitu. Ya, bisa untung besar ya kan kalau misalnya trading, tapi ya ruginya juga besar gitu. Ya, untuk melakukan suatu tindakan atau keputusan butuh pemikiran yang matang, jangan impulsif, dan ya kedekatan kamu terhadap hewan akan ngebantu kamu untuk lebih intuitif ya, lebih peka mendengarkan suara hati, dan ini akan ngebantu kamu juga di dalam bertindak membuat suatu keputusan. Sebelum kamu jual beli, misalnya kamu adalah seorang trader, kamu sudah terkoneksi dengan suara hati kamu. Ini baik sekali ya untuk menghindarkan kamu dari kerugian atau masalah. Ya, ada infinite abundance. Untuk infinite abundance perlu bagi Aries di minggu ini untuk makan yang bernutrisi, untuk ngebantu semangat kamu ya, supaya lebih optimis lagi di dalam belajar, menggali pengetahuan ya, optimis untuk bekerja, bersemangat ya secara fisik ya. Kalau fisik kita buger itu pasti ada faktor dari makanan juga. Kalau makanan sehat, tubuh juga segar ya. Ada baiknya memang untuk Aries ini makan makanan yang seger-seger seperti buah, sayur-sayuran. Ya, kamu memiliki kebebasan nih untuk Aries memilih ya jalan hidup seperti apa gitu ya. Setiap orang diberikan kebebasan atau free will ya. Metode apa atau cara yang proporsional, yang pas untuk bidang yang kamu geluti sekarang untuk ngedukung melancarkan pekerjaan kamu ya. Intinya adalah ada open minded ya, open minded, terbuka, dan selalu belajar. Oke. Ini bukannya terbalik ya. Ya. Oke, yang pertama untuk spiritual guidance kamu ada unfounded fear, expecting the worst, thus creating self-fulfilling prophecies, allowing worry to grow out of proportion to the situation. Sleepless nights, refocus your thoughts. Ya. Cobalah untuk tetap tidur tepat waktu gitu ya. Jangan terlalu banyak berpikir. Ya, mungkin beberapa di antara kamu ada yang kehilangan uang, ya, kehilangan kesempatan. Ya, ada yang ngerasa frustasi dengan masalah keuangan. Ya, apa yang merupakan ambisi hasrat kamu belum tercapai hingga sekarang. Jangan jadikan ini alasan untuk kamu telat tidur. Ini akan mempengaruhi kesehatan kamu gitu ya. Kalau kita nggak sehat, bagaimana kita bekerja kan gitu ya. Oke, ada renewal, reviewing the past with compassion and forgiveness, time to head in a new direction, clarity on your life, purpose in your heart, you know what to do. Ya, coba di-review lagi pengalaman kamu sebelum-sebelumnya. Ya, ada hal-hal yang kurang baik, ya dimaafkan. Ya, orang-orang yang kurang berkenan di hati kamu, yang dealing dengan kamu, yang mempengaruhi keberhasilan kamu, ya dimaafkan ya. Ada permakluman di sana ya. Ya, ubahlah cara pandang kamu terhadap situasi kamu sekarang gitu ya. Karena saya ngelihat di sini ada The Tower nih. Ya, untuk The Tower sama dengan renewal ya. Ya, masalahnya itu melulu masalah keuangan gitu. Ya, artinya kalau ada di sini keruntuhan, ada hal yang kurang tepat gitu, kurang baik. Berarti ada cara pandang atau metode yang kamu gunakan di bidang atau karir kamu, atau cara kamu dalam mengelola keuangan kamu kurang tepat gitu. Jadi sepertinya
perlu ini mengubah cara pandang ya, atau harus banyak belajar lagi ya, mencari pencerahan ya, dan ya tentunya harus ada di sana permakluman ya dengan keadaan ya, menerima ikhlas dengan hal-hal yang menurut kamu pernah merugikan kamu, merugikan waktu kamu ya, tenaga ataupun uang. Oke, ada ego, the illusion of being trapped. Accept responsibility for your situation and then make choices that support your path to happiness, addiction or unhealthy habits. Ya, lepaskan ego ya, atau ilusi-ilusi yang negatif, yang tidak baik, pikiran-pikiran negatif ini ya, seperti trauma atau merasa kurang mampu atau merasa gak yakin dengan kemampuan diri sendiri ya. Dan terimalah tanggung jawab untuk situasi kamu sekarang ya. Untuk beberapa di antara kamu ini bisa jadi adalah kepala rumah tangga, atau kamu satu-satunya anak di dalam keluarga kamu yang bertanggung jawab untuk kebahagiaan keluarga ya. Terimalah tanggung jawab ini ya, dan buatlah pilihan-pilihan jalan mana ini sebenarnya ya yang tepat untuk memperoleh jalan keluar atau memperoleh keberhasilan ya. Dengan adanya keberhasilan, kesuksesan ya, stabilitas dalam hal finansial, ini akan membawa kebahagiaan ya kan ya. Lepaskan diri kamu dari kebiasaan-kebiasaan yang tidak sehat seperti merokok ya, tidur larut malam, kurang disiplin di dalam bekerja gitu ya, kadang kerja kadang enggak misalnya yang enggak teratur dia jam kerjanya gitu ya, suka-suka hati gitu atau yang main game gitu ya, main game karena main game terlalu lama gitu sampai enggak tidur gitu ya, ini jadi malah memperkeruh suasana, enggak tidur malam, habis waktu ya kan, besok pagi telat bangun gitu, mau kerja udah nggak semangat gitu ya. Ini akan mempengaruhi rezeki, jadinya rezekinya dipatok ayam kan gitu ya. Jangan mau seperti itu ya. Ya harus bisa mengubah gaya hidup atau pola-pola yang lama ya dengan sesuatu yang lebih sehat, yang positif di tahun ini, supaya keberhasilan ini benar-benar terwujud nih. Karena ada the sun ya. Apa yang kamu rencanakan, apa yang merupakan ambisi, hasrat ya, angan-angan atau apa yang merupakan doa kamu akan terwujud ya. Akan ada reward di sini selama ada disiplin ya. Selama kamu tidak impulsif di dalam membuat suatu tindakan. Dan tentunya ini ya, untuk keberhasilan ini atau victory untuk Six of Wands ini ada dukungan ya. Kamu nggak akan bisa berhasil sendiri ya. Ada dukungan dari orang-orang sekitar kamu. Kalau saya ngelihat ini lebih ke keluarga ya. Ya, anggota keluarga sangat memotivasi kamu ya. Dan kamu juga demikian di sini. Saya ngelihat sepertinya kamu ingin ngeproteksi keluarga kamu juga. Anggota keluarga terkhusus untuk anak-anak kamu ya. Ya intinya kalau ingin membuat atau menghadirkan kebahagiaan dalam keluarga ya, kamu harus bangkit dulu ya kan ya. Ya demikian untuk Aries, semoga ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa di like, di subscribe, diisi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Bila kamu ngerasa tidak sesuai dengan kamu, diabaikan saja, diambil sisi positifnya. Terima kasih untuk Aries, tetap bersemangat dan semoga berbahagia. Sampai jumpa, bye bye.